Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah ancaman atau peringatan dari DC pinjaman online terkait masalah KTP dan rekening bank kita sendiri itu ditutup atau diblokir. Nah, mungkin bagi sebagian orang akan berpikir seperti ini ya teman-teman. Kalau misal memang ada uang di dalam tabungan, kenapa itu enggak digunakan untuk membayar pinjol aja, agar kita bisa bebas dari jeratan hutang pinjol. Jadi gini ya teman-teman, konsepnya adalah ketika teman-teman terjebak di aplikasi pinjaman online, bukan berarti teman-teman harus enggak makan ya. Teman-teman kan butuh makan, butuh minum, membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mengorbankan hal-hal seperti ini, itu tentunya nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman mendapat ancaman bakal KTP-nya diblokir lah, kemudian rekeningnya bakal diblokir atau ditutup, uang teman-teman jadi auto debit, nah itu bohong teman-teman ya. Itu nggak mungkin sekarang pihak bank itu tiba-tiba otomatis auto debit uang teman-teman masuk ke rekening pinjol atau membayar tagihan pinjol. Itu tidak semudah itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan itu terjadi, itu adanya pencurian data dan tanpa seizin teman-teman ya. Meskipun teman-teman mempunyai hutang sekalipun, sekelas pinjaman online besar itu tidak mampu untuk membuat otomatis auto debit menjadi cicilan atau tagihan pinjaman online teman-teman. Nah, jika teman-teman saat ini masih ada tanggungan atau tunggakan ataupun tagihan di Aku Laku yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Aku Laku atau gagal bayar di Aku Laku, yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, pasti ada konsekuensinya, yaitu denda ya teman-teman. Baik produk pinjaman paylater ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Aku Laku, misalkan teman-teman Aku Laku paylater. Jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya. Itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah, untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, di mana telat bayar atau gagal bayar paylater ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Aku Laku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Aku Laku, banyak produknya paylater, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, di mana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI checking atau slik OJK. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.